Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Slokimo yang saya hormati dan kepada rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara pengimbasan budaya positif. Ya, ini merupakan tugas aksi nyata yang harus dilakukan oleh Bapak Adi Sanilespati SPD untuk melengkapi tugasnya yang saat ini sedang mengikuti program CGP Angkatan ke-9. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pardi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Slokimo. Monggo Pak Pardi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, dan kami banggakan guru kami Bapak Adi Sanilespati bahwasanya beberapa guru kita yang sudah masuk di barisan guru penggerak sudah melakukan kegiatan aksi nyatanya. Kalau kemarin Ibu Isna, sebelumnya Pak Gunarno, dan sekarang guru Pak Adi Saling, dan mungkin besok Pak Kuku, Bu Uci, Buka, Bu Nida, Bu Eti, dan lain-lain. Yang jelas satu penggerak maksimal 50 tahun. Jadi kalau yang sudah 50 tahun tinggal menunggu dari belakang. Jadi di belakang itu harus tukuri andanya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita melakukan kegiatan yang dimotori oleh Pak Adi Saling di guru penggerak angkatan ke-9 terkait dengan budaya positif. Budaya positif yang oleh sekolah harus kita dukung dan dimotori oleh guru penggerak sebagai satu arah dan sutradara menuju ke arah sekolah kita yang ke depan makin lebih baik dan lebih baik. Dengan demikian, terima kasih sekali pada harapan pilih ini. Ya, harapan kami ini adalah didukung oleh seluruh stakeholder di sekolah dan kita bisa maju bersama untuk lebih baik di masa-masa yang datang. Terima kasih Pak Sani, lanjutkan tugas Pak Sani, tugas pendidikan supaya ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi rujukan dari siswa-siswi lulusan SD di lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Slokimo. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara inti kita. Monggo Pak Sani yang mau memaparkan tentang budaya positif, dan untuk yang terakhir silakan nanti sekalian ditutup ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Adi Sanilespati melakukan salah satu yang harus ditempuh dalam pendidikan calon guru penggerak, yaitu pengimbasan atau aksi nyata, terutama pada modul 1.4 tentang materi budaya positif. Nanti lebih tepatnya apakah di sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif atau belum, apakah perlu ditingkatkan atau mungkin bahkan tidak melaksanakan. Nanti kita akan bahas bersama di sini. Yang melatar belakangi budaya positif itu dari filosofi Yayasan Dewantara yang mengibaratkan sekolah adalah ladang tempat persemaian bibit-bibit, di mana sebuah ladang tentunya nanti ada seorang petani di situ dan mengusahakan bagaimana bibit-bibit itu bisa menjadi kalau bibit itu menjadi tumbuh. Nah, bagaimana cara merawatnya dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi air pupuk dan membersihkan dari hama dan ulat. Sama pada sekolah kita diberikan
bibit-bibit yang mungkin ada yang unggul, ada yang tidak unggul. Nanti tugas kita adalah mendampingi, kemudian memperbaiki kondisi tanah, memelihara serta memberikan ilmu sehingga nanti ketika lulus dari sini menjadi anak yang berguna. Kemudian tentunya untuk menciptakan budaya positif di sekolah tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang saja, ya, tetapi kita harus berkolaborasi dengan semuanya, baik kepala sekolah, bapak ibu guru atau teman sejawat, peserta didik dan juga tentunya warga sekitar. Nah, pengantar ada 2 pertanyaan. Apakah itu budaya positif menurut panjenengan? Tidak ada jawaban benar dan salah. Saya mau mendengar dari Pak Kukuh. Apa itu budaya positif, Pak Kukuh? Menurut saya tidak ada salah. Saya bisa mencontohkan mungkin lebih mendahulukan adat daripada ilmu. Artinya anak-anak ditamakan untuk sopan satu terlebih dahulu, baru kita memberikan pelajaran ilmu. Misal saya contohkan, ada bapak ibu guru, otomatis anak menunjukkan kepala kawan kawan Adab dulu. ya, ada dulu daripada otomatis ini juga penting, tapi anak-anak lebih dorongan ke adab. Mungkin itu pasangan. Satu lagi mungkin dari Pak Samin, Pak. Budaya positif itu yang pribadi, ya, panjenengan. Terima kasih. Menurut saya budaya positif, yang namanya budaya itu memang harus dilakukan sebagai lebih dari kebiasaan satu orang, tapi harus menyeluruh dilakukan oleh semua komponen di sekolah. Kemudian kalau dikatakan positif ya berarti kebiasaan atau kebiasaan sehari-hari sebagai budaya sehari-hari yang positif, yang tentunya di sekolah ini banyak sekali kita sudah melakukan, seperti kita pagi-pagi datang untuk di pintu gerbang menyapa, salam senyum sapa pada anak, itu bagian dari budaya positif. Yang lain tentu banyak sekali sudah dilakukan. Telah masuk berarti kita ada budaya lagi untuk melakukan kegiatan sholat duha. Kemudian budaya yang lain ya budaya-budaya disiplin kita sudah banyak sekali yang kita lakukan. Sepanjang itu menjadi budaya yang disepakati kita bersama dilakukan sehari-hari, yaitu sudah disebut budaya positif. Terima kasih Pak Kukuh dan Pak Samin. Adab dari Pak Kukuh dan kemudian pembiasaan-pembiasaan yang positif itu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi Pak Samin sudah menyampaikan apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samin, ada pembiasaan senyum sapa salam sopan santun pada saat anak memasuki gerbang, ada yang menyambut di situ dari pengurus OSIS dan Bapak Ibu guru. Kemudian ada sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah. Kemudian apa lagi yang sudah dilakukan di sekolah kita? Apel pagi juga sudah dilaksanakan, upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar. Kemudian kegiatan setiap hari Jumat gitu Bapak Ibu, Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat literasi numerasi, dan Jumat beriman. Itu adalah kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah kita. Nah, tolak ukur dari budaya positif adalah terwujudnya pembiasaan baik sehingga perilaku peserta didik mencerminkan karakter profil belajar Pancasila. Yang namanya kebiasaan tadi sudah dijelaskan juga tidak bisa hanya satu kali nih, karena itu berulang hingga menjadi kebiasaan tanpa harus disuruh. Itu sudah tahu mana yang baik mana yang tidak dan bisa mewujudkannya dalam ukurnya. Kemudian topik dalam sosialisasi pada pagi hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas,
kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada sebuah peragaan Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan. Silahkan Bapak Ibu memikirkan sebuah benda yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, ditempatkan di tangan kanan, kemudian dikepalkan. Benda ini adalah sangat berharga untuk Bapak Ibu. Kemudian ada orang atau saya yang mencoba sekuat tenaga untuk membuka genggaman Bapak Ibu tadi dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Kira-kira bagaimana? Menurut Bu Ika, bagaimana Bu? Saya sebagai yang meletakkan tangan. Iya, yang meletakkan tangan saya yang membujuk. Bu, dibuka Bu, ayo tunjukkan pada saya Bu, bujuk ini aku Bu. Bu Ika bagaimana? Ya, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tetap mempertahankan. Sekuat tenaga mempertahankan badan ini. Ya, iya. Mungkin yang lain ada yang mungkin melepas dan memberikan karena itu baru berharga, atau mungkin sama dengan Bu Ika ya, karena ini sangat berharga untuk saya, makanya saya akan mempertahankan sekuat mungkin juga sampai titik yang bisa. Ya, meskipun dengan dibujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, ya bahkan dengan itu pakai 10 juta ini, karena ini barang berharga buat saya, meskipun harganya tidak 10 juta tetap akan saya pertahankan. Nah, ini adalah teori kontrol atau ilusi kontrol. Apakah guru itu mengontrol murid ketika Bapak Ibu guru, ayo silakan tenang, jangan rame? Apakah dengan seperti itu anak-anak betul-betul bisa tenang, betul-betul bisa diam? Bisa Pak, paling beberapa menit ya. Nah, selebihnya nanti sudah mengobrol lagi. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Anak ketika melakukan kesalahan kita panggil begitu, kita beritahu kesalahannya di mana, yang ngomong kita terus begini loh, kamu harusnya begini, kalau begini. Ya nanti mungkin hanya beberapa menit akan merasa bersalah, tapi mungkin besoknya akan terulang lagi, dan mungkin itu terjadi di tempat kita. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dapat bermanfaat. Ini teori-teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak untuk seperti ini, kita memaksa anak untuk memasukkan baju. Tetapi kenyataannya masih banyak juga yang tidak bisa untuk memasukkan baju dengan baik. Ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ada peraturannya nak, kamu harus seperti ini. Sudah ada peraturan di sekolah. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi biar anak-anak itu mengerti bahwa paham dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan, peraturan itu tidak terus masuk ke dalam pikirannya dan secara sadar, oh ini ada peraturan, bahwa saya akan melaksanakan tanpa harus disuruh. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya pastinya anak kok sering mengeluarkan pakaian itu mesti ada tujuannya. Itu nanti di 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang belum dapat dari 5 kebutuhan dasar itu yang mengibatkan kok anak-anak ini kok sering tidak menjalankan peraturan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, coba Bu Ika buka itu barang berharganya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika Anda mau membukakan, ya udah, orang itu akan melihat Anda. Tapi kalau dikontrol, ini barang berharga saya akan pertahankan. Berarti yang mempunyai kuasa untuk mengontrol adalah diri kita sendiri.
Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti di segitiga restitusi. Bagaimana mendampingi anak-anak yang bermasalah. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ketika saya berhasil bertemu dengan anak, kemudian memberikan masukan anak, berarti saya menang, dan anak yang kalah, anak-anak akan nurut pada saya. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Anak diajak berbicara, yang menyelami apa sih perbuatan yang mungkin melanggar kesepakatan kelas, kemudian bisa mengidentifikasi kesalahannya dan berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah bentuk, berubah maknanya, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu seharusnya melekat pada diri kita sendiri, disiplin positif, sehingga nanti secara sadar tanpa disuruh anak atau kita itu sudah melaksanakan peraturan yang ada. Di dalam modul 1.4 filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ini dibutuhkan pendampingan oleh orang lain. Kalau dalam sekolah berarti bapak ibu guru. Tugas bapak ibu guru mendampingi agar bisa mendisiplinkan dari luar atau motivasi eksternal. Sejalan yang diatur sejalan dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati atau ditentukan oleh sekolah. Kita masukkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan di dalam kurikulum merdeka ini, nilai-nilai kebajikan diimplementasikan dalam profil pelajar Pancasila: berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan, tapi sesuai dengan arahan dari pemerintah di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai yang harus dicapai untuk anak-anak sekolah. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang eksternal dari luar, karena anak-anak atau seseorang akan disiplin untuk menghindari hukuman. Kalau peraturan nanti kalau saya nggak melaksanakan, saya akan dihukum. Yang kedua, masih dalam motivasi eksternal dari luar untuk mendapatkan penghargaan. Saya akan mengikuti
kegiatan ini karena nanti pasti akan dapat hadiah. Yang ketiga adalah motivasi internal, ini tujuan disiplin. Menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi tidak didasarkan rasa hukuman atau mendapatkan imbalan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Ya, kita bisa mulai mendisiplinkan diri ketika kita mempunyai sudah mindset atau peraturan diri sendiri. Saya tidak akan terlambat, makanya saya harus bangun pagi, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, berangkat jam berapa sehingga nanti tidak terlambat. Nah, itu contoh kecil memerintah diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, ini masuk yang motivasi perilaku yang ketiga tadi. Untuk menghargai diri sendiri, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik, itu dampaknya jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi bukan karena dihukum, bukan karena ada hadiah, makanya saya akan melakukan dengan sendirinya. Motivasi intrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan tadi, profil pelajar Pancasila tadi, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ketika anak sudah paham nilai-nilai kebajikan tadi, bergotong royong, ya, kreatif, ketika sudah memiliki motivasi intrinsik, anak akan melakukan dengan sendirinya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ya kepada murid-murid kita, menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Mungkin dari Pak Giantoro, bagaimana Pak menurut panjenengan? Sekali lagi tidak ada jawaban benar dan salah. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Pembiasaan suatu yang menuju pada karakter misalnya kita berusaha untuk memasukkan baju. Iya. Itu biasanya. Yang pertama, yang kedua, disiplin waktu Pak, itu penting juga. Disiplin waktu. Ya, itu break misalnya 7 sampai ke sekolah, dan kita biasakan mana bisa. Ya, baik. Yang namanya pembiasaan dan kebiasaan itu tidak, tadi sudah disampaikan, tidak hanya sekali ya kita melakukannya. Kita harus secara berulang terus-menerus agar nanti tercipta budaya tadi, budaya positif, disiplin positif tadi. Baik, terima kasih Pak Giantoro. Pertanyaan pemantik lagi, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Kuku? Ya, saya jawab. Iya, nomor 1. Kita lihat kategori kesalahan anak. Ya, kalau memang kategori kesalahan anak besar, saya hukuman oke lah, boleh diberikan secara biar ada bahasa ini shock terapi ya, efek jerah ya. Tapi ketika hukuman kesalahan anak tidak begitu, ya hukuman boleh, tapi hukuman yang sedang ringan saja. Ya, mungkin itu Mas. Ya. Baik, menarik sekali dari Pak Kukuh, disesuaikan dengan tingkat yang dilakukan apa begitu ya sama anak ini. Tinggal kita nanti memberikan hukuman yang mungkin mendidik, yang nanti tahapnya juga disesuaikan dengan yang dilaksanakan. Baik. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, Ibu Ika? Menurut panjenengan, setuju tidak dengan nyataan ini? Membaca, membersihkan halaman itu bisa meningkatkan disiplin anak? 50-50, tergantung anaknya juga ya. Berarti kita harus bisa mendesain juga bentuk-bentuk hukuman atau nanti penerapannya bagaimana ya. Karena tadi menurut Bu Ika 50-50, membaca ya kadang bisa, kadang juga tidak, tergantung anaknya. Oke, terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Setuju ya? Karena memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita sudah seringkali memberikan penghargaan pada anak ketika di upacara begitu ya. Itu harapannya biar anak juga yang mendapatkan penghargaan semakin percaya diri, dan untuk anak-anak juga menambah motivasi supaya aku harus bisa seperti dia juga bisa. Nah, juga bisa memotivasi anak belajar anak. Hukuman adalah suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa baik atau buruk, biasanya sudah disepakati sebelumnya. Nah, ini perbedaan hukuman sama konsekuensi. Nanti kita akan membahasnya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan sekolah atau keyakinan kelas atau sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi yang tadi saya sampaikan. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman karena paksaan, konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini menurut Bapak Ibu guru termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, ini biasanya langsung ya. Setelah lari. Kalau tadi yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Oke, hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena mungkin saya merusak barang orang lain, dan jadi saya harus menggantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena saya melakukan kesalahan
mengerti meja, berarti saya harus membersihkan. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa konsekuensi, Pak. Iya, bisa konsekuensi karena sudah ada kesepakatan tadi, betul. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, ya, sudah ada kesepakatan. Ya, karena kalau jam olahraga kayak terlambat ya kamu harus lari, itu kan bagian dari olahraga juga. Konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan kemudian di BK begitu kita panggil oleh wali kelas ataupun guru BK, kemudian nanti ketika masuk ke kelas bersama dengan teman-temannya itu mesti akan merasa minder, aku bagi BK, aku bagi BK, dia mesti TKI, kenapa. Nah, untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid yang nanti ketika kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka. Jadi anak mencari sendiri solusi untuk masalah mereka. Jadi tidak lagi wah salah kamu harus menulis 100 kali, tapi anak menemukan solusi ketika saya pinjam pulpen sehingga dan mematahkan, maka saya harus bagaimana. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah kita sama di mana persamaannya, bila berbeda bagaimana perbedaannya. Di bawah ini kita berikan satu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi ada 2 kolom, sekarang ada 3 kolom. Ya, kita fokus yang ke restitusi karena tadi yang hukuman dan konsekuensi sudah kita bahas. Untuk restitusi adalah merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di restitusi ini kita akan sebagai guru BK Bapak Ibu, lebih menjadi guru BK, dan kita harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tanpa harus memberikan hukuman atau konsekuensi. Anak diajak berbicara dari hati ke hati sehingga nanti anak bisa menyampaikan kenapa toh kok melakukan seperti itu, motivasimu apa, kemudian bisa mencari solusi atas permasalahannya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran. Ini tawaran bukan paksaan, berarti menawarkan. Nah, bagaimana terus nanti cara penyelesaiannya menurutmu? 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 9 ciri restitusi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi,
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Dimotivasi adanya penghargaan tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Wah, gak ono hadiah yuk, bisa semelu. Mengharapkan penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan sangat terlihat sebagai hukuman. Maka suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini ketika sistem ranking atau sistem juara 1, 2, 3. Terkadang yang nomor 2 itu, wah kudune saya bisa menjadi nomor 1, ternyata saya masih kalah. Jadi tidak ada rasa bangga di situ, tapi adanya rasa bersalah tadi, merasa dihukum. Apakah nanti baik akan adanya penghargaan ini, nanti bisa kita bahas bersama. Keyakinan kelas, pembelajaran yang ketiga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan kelas itu sesuatu yang berbeda. Kalau peraturan itu biasanya dilarang meninggalkan kelas selama pelajaran, dilarang terlambat. Tapi kalau keyakinan kelas diubah dengan kalimat-kalimat positif. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini supaya apa, Bu? Mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Menjaga diri, keselamatan ya, keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci pada saat pandemi itu? Kesehatan dan saling menghargai, menghormati, karena semuanya agar tidak mungkin mewabah virusnya, makanya harus menggunakan masker. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Terlihat dari hukuman, menghargai, menghormati peserta lain. Ketika ada yang terlambat, berarti nanti akan sedikit menghentikan jalannya. Nah, itu menghormati orang lain. Nah, ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini sudah ada di beberapa kelas yang sudah membuat. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi dibuat dengan kalimat-kalimat positif untuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Peraturan, contoh atau perbedaan peraturan dan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bentuk dari tanggung jawab dalam keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, merokok, itu adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, mengantri, budaya mengantri. Gunakan masker, tadi sudah disebutkan, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi jika nantinya kita akan membuat kesepakatan kelas, terutama wali kelas itu bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang lebih positif. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama ada bertahan hidup, yang di tengah itu yang paling utama, bertahan hidup. Kemudian adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti makan, minum, kesehatan rumah. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi tetap bertahan hidup. 5. Posisi kontrol. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini yang pertama untuk 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah tipe-tipe guru penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Itu pelan, itu mengibatkan anak nanti akan merasa bersalah. Penghukum merasa bersalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengawali seseorang. Maka ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, tidak ingat bantuan Bapak selama ini. Jadi lebih ke teman. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada perkembangan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ini yang keempat, 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer tidak memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan, menjadi pemantau dan manajer. Dan yang diharapkan nanti Bapak Ibu guru itu bisa menjadi posisi manajer. Tetapi di sekolah itu memang baik jika tidak semua menjadi manajer atau pemantau, harus ada yang menjadi penghukum. Ya, ada kalanya kita juga harus bisa menjadi penghukum. Jadi tidak terus menjadi manajer terus. Begitu. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah cara yang ditawarkan dalam mendampingi anak-anak bermasalah ketika memiliki masalah. Yang pertama yang bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kemarin sudah saya praktekkan di beberapa teman, beberapa murid saya ajak untuk melakukan segitiga restitusi. Ya, ada skenario ketika anak melakukan kesalahan, kemudian bagaimana pemecahannya. Ini tahap pada
saat yang pertama menstabilkan identitas kita sebagai posisi manajer tadi. Hal yang bisa kita sampaikan kepada anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kemarin sudah saya praktekkan. Contohnya adalah anak-anak yang memiliki nilai tinggi 90, kemudian mengejek temannya yang nilainya rendah begitu. Ya, saya ajak bicara. Pertama yang saya katakan, ya setiap kita manusiawi, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Pak Sami pun juga pernah melakukan salah. Nah, terus diajak anak-anak untuk kira-kira apa yang belum tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Oh tadi Pak, saya mengejek anak-anak seperti ini yang mengakibatkan teman saya menangis. Nah, itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah ini kemarin juga saya praktekkan pada tahun ini. Saya tanyakan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya saya merasa bangga Pak dengan prestasi saya, dan saya mengejek, sebenarnya bukan mengejek Pak, memotivasi teman saya, tapi ada kata-kata saya yang salah. Jadi anak-anak itu bisa mencermati kesalahan mana yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya, ini kemarin juga sudah saya praktekkan. Pada tahun ini saya bilang kepada anak-anak, kira-kira apa yang nilai apa yang kalian langgar, yang kalian percaya dan tidak dilakukan. Menghormati teman Pak, karena saya sudah mengejek teman, saya tidak menghargai dan menghormati teman. Kemudian ditawarkan, nah terus bagaimana cara menyelesaikannya? Jika kamu ada temanmu yang merasa tersinggung, sakit hati karena ucapanmu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf Pak. Saya akan mendatangi teman saya dan saya akan meminta maaf biar semuanya menjadi baik. Ya, jadi teori segitiga restitusi ini membantu kita sebagai bapak ibu guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tanpa harus menghukum atau konsekuensi, tapi lebih kita diajak untuk sharing pada anak itu. Anak bisa menjelaskan apa yang dilakukan, anak bisa menjelaskan apa yang melanggar yang diyakini, kemudian yang terakhir bisa menemukan solusi atas masalah yang dilakukan. Demikian presentasi dan dari modul 1.4 budaya positif dari saya. Satu pertanyaan untuk Bapak Ibu guru, tadi sudah dijelaskan budaya positif sudah ada atau sudah kita jalankan di sekolah kita ya, dari senyum sapa salam sopan santun, pembiasaan sholat duha sholat duhur, ada apel, ada upacara setiap hari besar dan setiap hari Senin, ada kegiatan Jumat. Apakah kegiatan itu sudah berjalan dengan baik, dan apakah perlu adanya pembiasaan baru lagi, atau adanya peningkatan dari yang sudah kita laksanakan? Dan ini nanti sebagai masukan buat kita semua, nanti akan kita laksanakan. Pak Kukuh mungkin bisa berpendapat? Mungkin perlu ada peningkatan lagi Pak. Peningkatan lagi. Lebih apa ya? Misal kita yang anak datang pagi sebelum lebih lagi ada anak, oh aku gurunya datang pagi. Yeah. Mari
kebiasaan yang sudah berjalan sudah baik, tapi perlu adanya kolaborasi lagi Pak, dengan adanya Bapak Ibu guru terutama, karena kalau hanya anak saja ya tidak maksimal begitu, tidak maksimal. Iya, ya. Pak Kiander mungkin berpendapat maka pembiasaan kita perlu ada tambahan lagi. Terlibatkan semua sekolah, termasuk Bapak Ibu dan juga siswa. Berarti saya selaku mungkin siswa di sini jangan hanya memberikan tugas atau instruksi pada anak-anak, tapi kita juga bisa harus memberikan contoh gitu, agar semua bisa berjalan dengan baik. Ya ada peran Bapak Ibu guru di situ. Jadi jika pembiasaan itu ada Bapak Ibu guru di situ, kan anak-anak juga mungkin akan melaksanakan dengan baik. Oh ada Pak Sani, ada Pak Jendro, ada Pak Kukuh, atau Bapak Ibu yang lain. Sholat duha pun duhur pun juga mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bergabung, makanya anak-anak juga nantinya akan secara disiplin mesti tadi diri Pak Guru beri contoh, Bu Guru beri contoh, makanya saya juga secara sadar langsung gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ya seperti upacara itu bisa lebih kita tingkatkan lagi untuk pembiasaan gitu. Itu saja, terima kasih atas masukan yang diberikan. Nanti sebuah catatan bagi saya untuk melakukan pembenahan terutama di tugas-tugas dalam pendidikan calon guru penggerak, dan nantinya saya bisa menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini dengan baik dan bisa mengimplementasikan ke SMP Negeri 3 Slogowimo. Ini langsung saya tutup dulu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.